Hai Sobat Hukum, balik lagi masih di channel kita tercinta. Kali ini kita menjawab pertanyaan lagi guys dari salah satu sahabat hukum kita, dari Bank Beta Porto, terkait dengan pengunduran diri yang dipaksa guys. Artinya mungkin sahabat hukum kita ini ya, sahabat kita ini dipaksa oleh perusahaannya untuk mengundurkan diri. Jadi pertanyaannya tuh gini deh. Minta tolong penjelasannya Pak, saya buat kesalahan dalam perusahaan dan saya didesak untuk buat surat pengunduran diri dari perusahaan. Apa ini masuk dalam PHK? Mohon penjelasannya Pak. Oke, kita akan kupas pengunduran diri yang dipaksa oleh perusahaan nih guys di video kali ini. Oke, ini sebenarnya salah satu trik perusahaan untuk menghindari pesangon ya, yang dikeluarkan kalau misalnya mengundurkan diri kan tidak dapat pesangon, hanya dapat uang pisah sama uang penghargaan masa kerja. Nah, mengundurkan diri karena paksaan ini banyak terjadi sebenarnya ya, sering kali saya mendengar ini. Jadi kalau kita kerja di perusahaan biasanya ini sering terjadinya, apalagi kalau misalnya perusahaan tuh kurang stabil. Mengundurkan diri itu artinya ada kewajiban, kalau misalnya itu terjadi ya, ada kewajiban yang tidak perlu dibayar oleh perusahaan. Makanya perusahaan menyenangi kalau misalnya orang tuh mengundurkan diri aja, nggak perlu di PHK atau dipecat gitu. Nah, salah satu yang tidak menjadi tanggung jawab adalah pesangon, karena tidak perlu melalui tahap PHK di sini. Jadi pengunduran diri atas dasar kemauan karyawan yang bersangkutan itu ya, meskipun secara implisit ada tekanan, sehingga kadang-kadang kalau misalnya itu dilakukan oleh perusahaan penekanan ini, perusahaan karyawan atau pekerja itu mereka lebih memilih untuk keluar dengan sendirinya guys, daripada ditekan terus atau bahkan dengan sedikit paksaan. Jadi contoh tekanan atau paksaan itu secara tidak langsung adalah membuat suasana kerja itu tidak lagi kondusif bagi karyawannya, kemudian mutasi ke tempat yang jauh kadang-kadang gitu ya. Kalau misalnya pihak pengusaha sudah tidak senang, kita dimutasikan ke tempat yang jauh, tempat buang anak misalnya istilahnya itu kan, tempat yang sepi, kemudian kerjaan itu ditekan terus. Kemudian juga bisa mengangkat tenaga outsourcing. Jadi karyawan yang bersangkutan itu dibuat tidak nyaman, apalagi misalnya kalau melakukan kesalahan gitu, sehingga karyawan yang bersangkutan minta resign, itu biasa terjadi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri? Nah, saya sampaikan jangan sampai kita yang buat surat pengunduran diri, agak rugi itu di situ. Karena pengunduran diri itu ada aturannya guys, ada undang-undang yang mengatur, dan kalau itu dilakukan secara dipaksa atau terpaksa itu juga ada aturannya, yaitu pasal 155 ayat 1 junto pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu adalah batal demi hukum. Jadi apabila pemutusan hubungan kerja itu bukan atas kemauan sendiri dari pihak karyawan itu sendiri, dan kemudian ditemukan ada indikasi penekanan atau intimidasi dari pihak pengusaha, hal tersebut bertentangan dengan pasal 154 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu ya, dengan catatan tentu saja segala upaya itu sudah diupayakan agar pemutusan hubungan kerja tadi, PHK tadi itu bisa dihindari. Tapi kemudian mungkin terjadi buntu ya, atau tidak menghasilkan persetujuan di antara kedua belah pihak. Dan ini sudah diatur di pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. So, kalau kita misalnya kaitkan ya dengan pertanyaan abang tadi, jadi menurut saya ya, itu pernyataan yang dibuat dan dijadikan sebagai dasar berakhirnya hubungan kerja itu tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 162 ayat 3
dan pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yaitu tidak didasarkan, hal itu tidak didasarkan benar-benar atas kehendak sendiri atau kemauan sendiri. Jadi surat pernyataan yang abang buat tadi, pengunduran diri karena berada di bawah tekanan, karena diintimidasi, itu batal demi hukum. Atau dengan kata lain bahwa surat itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, kalaupun sudah abang buat gitu dan sudah diberikan kepada pihak perusahaan, itu tetap bisa dianulir. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 170 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan pasal 151 ayat 3 tadi dan pasal 168 kecuali pasal 158 ayat 1, yaitu ada syaratnya, ada catatannya nanti. Kemudian pasal 160 ayat 3, pasal 162 dan pasal 169 batal demi hukum. Dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya memang sudah layak dia terima, sudah harusnya diterima ya. Jadi pada dasarnya pengusaha tidak bisa melakukan pemaksaan pekerja untuk resign atau mengundurkan diri. Apabila pengusaha tetap melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam konteks pertanyaan abang tadi ya, maka itu harus mendapatkan penetapan dari pihak lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi abang misalnya kalau sudah surat itu dibuat ya, kemudian ingin mencabut surat pernyataan itu atau surat pengunduran diri tadi dengan atau tanpa bukti tanda tangan ya, pencabutan tuntutan sebagian bapak maksud itu dapat dilakukan. Kemudian kalau misalnya perusahaan menolak atau bahkan dengan bukti surat pernyataan atau surat pengunduran diri yang abang buat tadi, kemudian di PHK itu ya, tapi abang kemudian tidak menerima dan menolak PHK itu, sebagaimana ketentuan pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan, abang bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan meminta kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan terhadap abang itu yang mendasarkan dari surat pengunduran diri adalah tidak sah, dan meminta agar abang dipekerjakan lagi dengan hak-hak yang melekat dan keadaan seperti semula. Jadi dianggap batal demi hukum soal pengunduran diri yang dipaksa tadi. Nah kemudian kalau kita lihat ke pasal 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri yang bermenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1, pasal 160 ayat 3 dan pasal 162, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja atau buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian ya, ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Nah, catatan dari pasal 158 ayat 1 tadi ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 sekian 28 Oktober tahun 2004 tentang hak uji material Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi itu jawaban kami, artinya tidak boleh ada paksaan terhadap kita mengundurkan diri atau resign dari perusahaan. Itu jawaban kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa tetap pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.